Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan kelima untuk desain lentur balok ya. Jadi yang pertama ini kita jelaskan dulu untuk desain balok induk SRPMK ya. Karena kemarin sistem struktur kita yang kita pakai adalah SRPMK ditambah Sirwall. Nah untuk balok induk ya, sistem SRPMK itu kita akan menggunakan konsep balok tulangan rangkap. Jadi misalnya ada balok gitu. Nah, ini ilustrasi aja gambarnya ya, contoh. Nah, terus kita punya tulangan, sengkangnya nggak tak gambar ya, ini kan tulangan lentur, jadi sengkangnya kita nggak usah gambar dulu aja ini untuk ilustrasinya. Tapi di perhitungan tetap diikutkan pengaruh sengkang. Nah, misalnya ini di daerah tumpuan. Daerah tumpuan. Nah, kalau daerah tumpuan kita coba desain itu yang pertama adalah tulangan akibat momen negatifnya. Jadi yang ada di sisi atas. Misalnya kita dapat tulangannya itu 8 buah di sisi atas. Nah, di sisi bawah misalnya kita dapat hasil desainnya itu 4 buah yang tulangan tekannya. Ini masih yang momen negatif ya, momen negatif tumpuan. Nah, kalau kita desain atau analisis di momen negatif, maka sisi tariknya adalah yang atas. Gitu ya. Ini selalu di tumpuan dulu nih, belum di lapangan, masih di tumpuan. Nah, kalau kita desain momen negatif di tumpuan, maka sisi tariknya ada di atas. Sehingga D-nya, tinggi efektif baloknya, itu kan adalah pengertian tinggi efektif ya. Yaitu jarak dari serat tekan terluar. Nah, karena tadi serat tariknya di atas, berarti serat tekannya di bawah. Ke jarak ke titik berat tulangan. Nah, misalnya titik berat tulangannya di tengah sini. Nah, ini adalah D-nya. Ini adalah nilai D untuk penulangan momen negatif. Nah, jadi untuk di daerah tumpuan, kita mengestimasi jumlah tulangannya itu terhadap momen negatifnya. Dan kita pasang berdasarkan momen negatifnya, yaitu sisi tariknya di atas, sisi tekannya di bawah. Gitu ya, itu kan momen negatif balok kayak gini. Jangan lupa. Nah, ini negatif berarti sisi tariknya ada di atas. Nah, tapi untuk balok SRPMK, balok yang menahan gempa, itu selain terjadi momen negatif juga di tumpuan, itu juga terjadi momen positif. Nah, tapi kan walaupun momen itu bolak-balik, jadi kadang negatif, kadang positif gitu ya akibat beban gempa, posisi tulangan ini kan nggak akan berubah ya. Posisi tulangan akan tetap seperti ini konfigurasinya. Nggak mungkin kalau gempanya momen negatif yang terjadi, itu tulangan tariknya ada di atas. Terus nanti kalau gempanya momen positif yang terjadi, jadi bolak-balik gitu kan. Pas momen negatif, tulangan tariknya ada di atas. Pas momen positif, gempa bolak-baliknya, tulangan tariknya pindah ke bawah, kan nggak mungkin. Nah, jadi tulangannya akan tetap di atas. Tulangan yang 8 ini akan tetap di atas, sehingga tulangan yang 8 buah ini akan berperilaku ganda, yaitu yang warna biru ini sebagai tinggi efektif untuk pada momen negatif, sedangkan ketika terjadi momen positif, sisi tariknya adalah yang bawah. Ya kan, momen positif kan sisi tariknya bawah ya. Nah, maka tinggi efektifnya, D-nya, itu adalah yang merah ini. D lah misalnya. Ini D tarik, ini D momen negatif, ini D momen positif. Sama-sama untuk tulangan tarik. Jadi ketika terjadi momen positif, tulangan yang berperilaku sebagai tarik adalah tulangan yang bawah. Sedangkan ketika terjadi momen negatif, tulangan yang berperilaku tarik adalah tulangan yang atas. Nah, begitu juga kalau kita lihat di lapangan. Kalau di lapangan, itu orientasi kita pertama, acuan kita adalah momen positif. Nah, konfigurasinya misalnya seperti ini ya. Nah, jadi tinggi baloknya sama gitu. Terus lebar baloknya juga sama. Ini ilustrasi aja ya. Nah, terus tulangannya bisa jadi beda antara tumpuan sama lapangan. Misalnya di lapangan, yang sisi bawahnya
lebih banyak gitu ya, misal 6 gitu. Ini contoh aja, nanti kita lihat di Excel-nya. Terus sisi atasnya misal cuma 4. Nah, kalau di lapangan yang terjadi adalah momen positif dulu. Momen positif, sehingga tinggi efektifnya untuk momen positif adalah ini. Warna biru ini. Jadi serat tekan terluar ke titik berat tulangan. Titik berat tulangannya kita cari ya nanti di Excel. Ini kira-kira aja dulu. Nah, ini D-nya. Sedangkan ketika di bagian lapangan terjadi momen negatif, yang menjadi tulangan tarik adalah yang sisi atas. Jadi tinggi efektifnya jadi begini. Nah, ini jadi D-nya untuk ketika terjadi momen negatif. Jadi konfigurasi tulangannya tetap sama di suatu daerah, tumpuan maupun lapangan, tapi perilaku momennya bisa jadi berbeda. Nah, itu nanti yang menjadi concern ya, ketika kita mengganti konfigurasi tulangan. Jangan sampai di satu lokasi, di tumpuan, itu ketika terjadi momen negatif, konfigurasinya beda sama ketika terjadi momen positif. Padahal harusnya sama, karena prinsip tadi ya, kita nggak mungkin tulangan itu tiba-tiba berpindah ketika momennya tiba-tiba berubah. Gitu. Nah, kita ke Excel-nya. Jadi di sini diisi ya, FY, data-data semua, terus momen ultimate, nah, seperti yang kita bilang tadi, di daerah tumpuan, itu yang pertama kita acu adalah momen negatifnya. Jadi kita ambil dari redistribusi momen untuk yang momen negatif di tumpuan. Nah, ini kita ambil, kita desain yang tumpuan dulu ya, yang lapangan belakangan. Itu juga momen positifnya kita ambil dari redistribusi momen yang positif, yang kanan berarti. Yang kanan ini maksudnya, kan masih di tumpuan ya. Nah, terus ini semua dihitung, lebar baloknya kita ambil ya, kita cek di sini dibandingkan terhadap B perlu itu 272, sedangkan punya kita dari ITAPS itu 350, berarti kita pakai yang lebih besar 350. Tinggi pakainya juga kita bandingkan dengan yang dari ITAPS sama yang dari hitungan prediksi ini. Nah, terus diameter tulangan pokok ini dicoba-coba ya, dicoba-coba kira-kira berapa butuhnya. Nah, biasanya kalau balok induk itu 19, jadi dicoba aja dari 19, 22 ya. Teman-teman cari sendiri kan, tahu lah diameter tulangan itu berapa aja ya. Ada 10, 13, 16, 19, 22, 25 dan seterusnya ya. Dicoba-coba. Dicoba aja dari 19, jangan langsung tiba-tiba coba 25. Ya, nanti cukup, cuma boros ya. Nanti tulangannya sedikit sekali jumlahnya. Diameter sengkang ini juga dicoba-coba dulu, coba aja 10 mili dulu, karena kita belum desain geser. Nanti ketika kita desain geser dan ternyata sengkangnya itu berubah, diameternya misalnya jadi 13 gitu, nanti di sini kita ganti lagi. Nah, penutup beton ini sudah ada di peraturan untuk balok 40 mili ya. Nah, terus untuk jarak vertikal antar tulangan ini umum dipakai 25 mili. Jadi ketika baris 1 nggak cukup, kita tambah jadi baris kedua, maka di situ ada jarak antar tulangan. Oke, terus overstone vector ini untuk menghitung momen kapasitas, nanti momen probable-nya. Nah, kita di bagian ini, di bagian komponen tulangan sebelah dan komponen tulangan kembar ini, ya, jadi dari sini sampai sini. Nah, di sini kita hanya memprediksi kira-kira berapa jumlah tulangan yang diperlukan. Nah, contoh ya, untuk komponen tulangan sebelah ini diprediksi butuh 4,3, berarti kita bulatkan jadi 5 ya, jadi 5. Terus untuk komponen tulangan kembarnya ini dibulatkan jadi 5 ya, karena butuhnya 4,2. Nah, kemudian untuk menghitung momen nominal negatif tumpuan, tadi seperti yang udah dijelaskan ya di whiteboard tadi, untuk daerah tumpuan itu momen negatifnya dulu yang dihitung, yang dianalisis. Nah, kita ambil ini di link 5 tambah 5 ya. Terus yang ini kita isi manual aja, atau misal awalnya di link gitu. Nah, diperhatikan untuk daerah tumpuan itu di momen negatif ya, untuk momen negatif tumpuan, sisi atas adalah tarik, sisi bawah adalah tekan. Jadi yang tariknya ada 10, yang bawahnya, yang tekannya ada 5 untuk negatif tumpuan ya, negatif tumpuan. Nah, terus di bagian konfigurasi ini diisi sendiri ya. Konfigurasi tulangan tarik berarti itu ada 5 sama 5 gitu, karena ada 10 kan. Nah, terus di bagian tekan berarti diisi ada 5 aja. 5, karena tulangan tekannya hanya 5 ya dibutuhkan. Nah, kemudian dicek jarak antar baris tulangan, itu maksimum 25 mili, minimum 25 mili, kita cek 38,75 berarti masih oke ya.
Terus kita analisis, ternyata hasil momennya, PMN-nya, ya ini analisis balok biasa, PMN-nya itu sudah lebih besar daripada momen negatif yang di tumpuan, jadi sudah aman. Nah, terus yang momen kapasitas ini diikuti saja, ini nanti kita pakai waktu desain geser. Nah, sekarang kita ke momen nominal positif tumpuan. Ketika di positif tumpuan, kebalik ya, di atas jadi tekan, kalau tadi atas tarik, sekarang atas tekan, nah kalau tadi bawah tekan, sekarang bawah tarik. Tapi konfigurasinya nggak berubah. Makanya ini ngeling di bagian 2.1 ini ngeling. Dan ini jangan dirubah. Ini juga ngeling, ini juga ngeling. Tujuannya apa di link? Supaya konfigurasinya itu cukup kita ganti di sini. Di yang 1.1 tadi. Kenapa? Karena konfigurasinya akan selalu sama di tumpuan itu. Gitu ya. Nah, ini berarti tulangan tariknya sekarang cuma 5, tulangan tekannya yang 10. Kita cek apakah aman. Ternyata aman ya, masih dengan konfigurasi 10-5, atas 10 bawah 5. Terus kita cek rasio tulangan, itu ada maksimumnya, ada minimumnya, kita cek. Di sini oke ya. Kalau berlebih nanti berarti kita harus kurangi tulangan. Tapi kalau kurangi tulangan ternyata bikin momen yang nggak aman, maka dimensi baloknya kita perbesar yang ini. Tingginya diperbesar, lebarnya diperbesar. Gitu ya. Tapi kalau tulangan kurang, mungkin sekali ya tulangan kurang di sini, syarat kedua tulangan kurang, ya tulangannya ditambah. Walaupun dengan tulangan kurang itu momennya sudah aman, tapi kan tulangannya kurang. Jadi tetap harus ditambah ya. Nah, ini dicek rasio tulangan atas dan tulangan bawah. Sehingga dapat tulangan pakai segini ya, 10D19 dan 5D19. Nah, itu untuk bagian tumpuan. Untuk bagian lapangan sama ya, caranya sama. Ini bahkan sheet-nya tak copy ke samping. Yang membedakan hanya pada bagian lapangan yang dianalisis terlebih dahulu adalah momen positifnya. Makanya di sini momen positif, kalau tadi momen negatif duluan. Tuh. Nah, sama di bagian lapangan itu juga kita mengestimasi jumlahnya berapa. 3 di sini dibulatkan ya untuk komponen tulangan sebelahnya. Dan di bagian ini 2 dulu, misal 2 dulu. Nah, berarti konfigurasinya 3 tambah 2, 5 ya. Dan bagian tekannya itu 2. Nah, kebalikan yang tadi, pada bagian lapangan itu yang bawah yang menjadi tarik duluan. Karena momen positif duluan. Jadi bawah tarik, atas tekan. Berarti ini kita isi manual, 5 gitu. 5, 2, sorry. Terus, yang ini berarti 2 ya. Kita isi manual aja, nggak usah di link. Karena supaya kita bisa mainin nih konfigurasinya, biar memenuhi jaraknya tadi. 52, oke. Ya, 52 kita coba. Dari momen positif, aman, momen positif aman. Terus kita ke momen negatif lapangan. Nah, momen negatif lapangan ini kebalik ya. Sekarang yang bawah yang jadi tekan, yang atas yang jadi tarik. Karena momen negatif kan. Ingat, momen negatif itu sisi atas yang menjadi tariknya. Kalau momen positif sisi bawah. Jadi ini sudah benar, sisi atas jadi tarik, sisi bawah jadi tekan. Walaupun ini di lapangan ya. Walaupun ini di lapangan. Nah, ini jangan diganti, ini biarkan link yang di 2.1, jangan diganti manual. Terus yang konfigurasi tulangan tarik juga biarkan di link. Berarti sekarang yang menjadi tulangan tarik adalah yang 2 buah. Ya kan, karena momennya berubah sekarang. Momen positif, momen negatif sekarang. Tapi konfigurasinya kan tidak berubah. Nah, itu diingat lagi. Sekarang berarti yang tekan ada yang 5 buah. Nah, kita cek apakah aman. Nah, ternyata tidak aman ya, kurang tulangannya. Nah, terus caranya gimana? Loh, padahal tadi diprediksi itu cuma 2 ya, dibutuhin 2. Nah, teman-teman bisa ganti di sini pertama jadi 3 boleh, tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita ganti 3, maka tulangan tarik kita nambah juga selain tulangan tekannya. Dilihat ya, ini ku ganti 3, tekannya memang nambah jadi 3, tapi tariknya juga nambah jadi 6. Nah, kenapa ini nggak boleh? Bukan nggak boleh, kenapa ini nggak perlu? Karena dengan 5 saja, dengan tulangan 5, itu momen positif lapangannya sudah oke. Ngapain lagi kita tambah jadi 6? Nah, berarti teman-teman ganti yang di sini aja. Walaupun ini link ya, 2, ganti aja jadi 3. Nggak usah di link, nggak apa-apa. Coba dulu 3, berarti di konfigurasi juga kita ganti jadi 3. Kita cek di bagian yang momen negatif tadi yang belum oke ya. Masih belum oke, kita tambah aja jadi 4 misalnya. Walaupun diprediksi 2 ya, nggak apa-apa. Di konfigurasi juga 4. Nah, yang dikonfigurasi ini nggak perlu lagi diganti karena udah ngeling, jadi hati-hati. Jadi yang diganti hanya di bagian 1.1, baik lapangan maupun tumpuan.
ya, hanya di 1.1. 2.1 nggak perlu diganti, biar tetap sama konfigurasinya. Kita cek, ternyata sudah aman. Berarti konfigurasi tulangan kita adalah 5-4, bawah 5, atas 4. Ya. Nah, jangan lupa dicek juga rasio tulangannya, ini sudah oke dua-duanya, sama prinsipnya kayak yang di bagian tumpuan tadi ya, kalau tulangannya berlebih, berarti dimensi baloknya dibesarin, tapi dibesarinnya yang di sini ya, yang di sini, karena yang bagian kanan ini ngelik, bagian lapangan ini kan ngelik, dimensi balok kan akan sama ya, panjang bentang. Nah, tadi kelewat, ini momen positifnya sama, ambil dari redistribusi momen, tapi yang bagian lapangan. Dia momen positif dulu ya, berarti yang ini dulu. Terus yang momen negatifnya berarti yang ini ya. Nah, gitu. Nanti diameter tulangan juga ini ngeling, jangan diganti manual. Diameter sengkang juga, dimensi balok juga, karena sama sepanjang bentang. Panjang balok itu sama. Nah, terus yang terakhir di balok SRPMK ini kita hitung kebutuhan tulangan susutnya, tulangan minimum. Jadi ini pakai kebutuhan tulangan susut yang ada di SNI ya, ini ada tabelnya. Nanti butuh berapa? Teman-teman coba misal mau pakai 10, ini butuhnya 6 berarti ya, 6. Wah, mungkin kebanyakan kalau mau taruh. Ini letaknya di mana sih sebenarnya? Ada di sini ya, di samping-samping sini. Nah, ini kalau misal jumlahnya 4, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini tadi 6. Tadi 6 ya, kalau pakai diameter 10 berarti di sini ada 3, di sini ada 3 gitu. Janganlah kita gedein aja 13 misalnya. Oh, berarti butuhnya 4. Nah, teman-teman selalu bulatkannya ke genap ya, supaya kiri kanannya sama. Kiri kanannya sama. Itu. Terus untuk perhitungan panjang penyaluran, ini juga sudah ada di SNI hitung-hitungannya, tapi di sini kita jelasin gimana sih sebenarnya panjang penyaluran itu. Nah, kalau panjang penyaluran itu adalah panjang tulangan yang masuk ke dalam sisi kolom. Jadi misalnya ini ada kolom, terus di sini ada balok. Nah, kita punya tulangan tarik ya di bagian tumpuan misalnya. Nah, mulai dari sini, dari muka kolom ini sampai ke dalam sini, misalnya sampai sini ya, ini adalah panjang penyaluran, LD. Jadi panjang baja tulangan yang mengangkur ke kolom, itulah LD. Tapi kadang LD ini nggak cukup nilainya untuk selebar kolom. Jadi misal kolomnya 600 ya, LD-nya malah 700. Nah, itu yang kita pakai yang penjangkaran. Ini ada di SNI juga. Dengan cara menghitung LDH-nya. Jadi kalau mau pakai LDH, ini jadi LDH-nya, tapi ditambah tekukan. Tekukannya adalah sepanjang LEXT, L extension-nya. Nah, ini. Ini ada hitungannya semua. Itu untuk panjang penyaluran. Tarik ya, untuk tarik. Kemudian untuk panjang penyaluran tekan, hitungannya juga ada. Itu prinsipnya sama. Jadi yang mengangkur si tulangan dari muka kolom sampai ke dalam kolom. Nah, ini namanya LDC. LDC ini biasa lebih kecil ya daripada LDH. Jadi pasti muatlah di dalam kolom. Itu panjang penyaluran, baik tekan maupun tarik ya. Nah, kemudian ada yang namanya sambungan lewatan. Jadi kalau misal ini ya, contohnya konfigurasi ini, di tumpuan di atas ada 8, di lapangan di atas ada 4. Berarti di sini kan ada 2 lapis tulangan ya. Karena di atas ada 4, di bawahnya ada 4 ya. 4 gitu, bukan di atas bawah. Di baris 1 ada 4, di baris 2 ada 4. Nah, kemudian di bagian lapangan, misal kita panjangin baloknya, kita panjangin. Nah, kemudian di bagian lapangan kan hanya ada 4 ya. Berarti baris 1 aja yang kita terusin. Ya kan? Karena di sini 4, di sini 4 kita terusin. Nah, tapi baris kedua gimana? Apakah stop di sepanjang tumpuan? Tumpuan ingat ya, tumpuan itu adalah 2H. Jadi misalnya segini itu adalah 2H. Sendi plastis, panjang sendi plastis. Ini daerah tumpuan. Nah, apakah tulangan yang 4 baris di baris kedua ini berhenti hanya di sepanjang 2H? Enggak ya, jadi dia harus dipanjangkan sepanjang sambungan lewatan. Jadi yang ini tadi, dari sini sampai sini, ini adalah sambungan lewatan atau LST namanya. Nih, hitungannya ada. Nah, itu baik daerah tekan maupun daerah tarik ya. Pokoknya tulangan yang berhenti, yang tidak dipanjangkan, yang tidak diluruskan lagi, itu harus dilebihkan sebesar sambungan lewatan atau LST. Nah, itu teman-teman hitung semua untuk semua balok SRPMK ya, balok induk SRPMK, nanti dibikin
terakhir rekapannya di sini, di kanan. Nah, ini udah ngeling semua kok, aman. Jadi ada tulangan tumpuan, tulangan lapangan, atas, bawah, sisi atas, sisi bawah ini ya. Jadi kan tulangan tumpuan pasti ada tulangan di sisi atas, ada tulangan di sisi bawah. Itu juga lapangan. Nah, terus ada rekapan momennya di sini, baik momen nominal maupun momen kapasitasnya. Kenapa ini diperlukan? Nanti untuk desain geser supaya lebih mudah, satu. Sama untuk desain kolom, nanti karena kita perlu ngecek SCWB-nya ya. Nah, jadi kita ngambil langsung di sini. Nah, teman-teman tambah satu lagi, sheet ini rekap balok, rekap tulangan lentur balok. Nah, teman-teman, ini untuk balok induk aja ya, karena balok anaknya kan cuma satu ya, balok BA-nya kan cuma satu, jadi nggak usah direkap lah. Nah, teman-teman cukup rekap tulangan lentur balok yang induk. Jadi nanti dibikin kayak gini lagi. Di-link ya, di-link. Nah, nanti ini di-link ke sini gitu. Terus ditarik ke kanan. Nah, ini kode balok ditambahin satu sini, kode. Di sini kodenya berarti B1 rantai 1 sampai 3 gitu ya. Nanti terus ke balok-balok lainnya. Balok induk aja, balok anak nggak usah. Nah, oke. Sekian untuk desain lentur balok induk SRPMK ya. Di video selanjutnya nanti kita bahas tentang desain lentur balok anak ya. Jadi balok anak tidak menahan gempa, jadi agak berbeda sedikit hitungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.